Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Fatur Rahman dari kelas A23 Fakultas Agama Islam dengan NIM 23801011. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT mata kuliah Psikologi Pendidikan yang berjudul Hakikat Manusia dan Pertumbuhannya dalam Sudut Pandang Psikologi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Hakikat manusia. Hakikat manusia dalam psikologi merujuk pada ciri-ciri dasar yang membuat manusia unik. Manusia tidak hanya sekedar makhluk biologis, tetapi juga makhluk psikologis yang memiliki pikiran, perasaan, dan perilaku. Ada beberapa pendekatan besar yang mendefinisikan sifat dasar manusia. Yang pertama, ada pendekatan psikodinamis. Yang kedua, pendekatan humanistik. Ketiga, ada pendekatan kognitif. Dan yang keempat, pendekatan behaviorisme. Pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan merujuk pada perubahan fisik yang bersifat kuantitatif seperti tinggi badan, berat badan, dan perubahan biologis lainnya. Ini biasanya terjadi pada masa bayi, anak-anak, dan remaja. Adapun perkembangannya melibatkan perubahan psikologis yang bersifat kualitatif seperti perkembangan emosional, sosial, kognitif, dan moral. Contohnya adalah kemampuan untuk berpikir logis, memahami perasaan orang lain, dan membentuk identitas diri. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan, ada faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal, yang pertama genetik, potensi bawaan seperti inteligensi, kepribadian, dan bakat. Yang kedua, ada kesehatan, kondisi fisik yang memengaruhi perkembangan mental. Adapun faktor eksternal, yang pertama ada lingkungan keluarga, hubungan dengan orang tua, pola asuh, dan lingkungan di rumah. Yang kedua ada lingkungan pendidikan, memberikan stimulasi untuk perkembangan intelektual dan sosial. Dan yang ketiga ada lingkungan budaya atau masyarakat, norma dan tradisi yang membentuk cara berpikir individu. Adapun teori-teori perkembangan psikologi, yang pertama ada Sigmund Freud, psikoseksual, menekankan peran dorongan biologis dan konflik psikologis dalam perkembangan manusia. Tahapan meliputi oral, falik, laten, dan genital. Yang kedua, Erik Erikson, psikososial, menguraikan 8 tahap perkembangan yang setiap tahapnya memiliki krisis psikososial. Contohnya masa remaja atau mencari identitas, dan dewasa awal atau membangun hubungan. Yang ketiga ada Jean Piaget, kognitif, fokus pada perkembangan cara berpikir. Yang keempat ada Abraham Maslow, hierarki kebutuhan. Kebutuhan manusia diatur dalam piramida dari dasar hingga puncak, dari fisiologi, keamanan, sosial, penghargaan, sampai aktualisasi diri. Adapun kesimpulannya, yang pertama, manusia adalah makhluk multidimensional yang berkembang secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang kedua, perkembangan manusia tidak lepas dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Dan yang ketiga, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia
adalah perjalanan seumur hidup yang penuh tantangan dan peluang untuk belajar. Terima kasih. Itulah tadi presentasi PPT dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.